Tes tes. Cek cek.
Tes 1, 2, Shalom. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir ibadah hari ini Minggu 4 Februari 2024. Kita akan bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu. Kembalikanku Tuhan pada saat itu. darah anak-Mu sendiri. Kami datang beribadah dalam baik-Mu Tuhan. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan hati pikiran kami, biar kami layak menyembah Engkau. Biarlah kuasa ibadah nyata di tengah-tengah kami.
mengurapi kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan, dan memberi kepada kami kesegaran yang baru dalam mengiring kepada Tuhan. Juga yang masih bergegas Tuhan, tolong tibakan dengan selamat, tidak ada yang kurang. Kami persiapkan diri kami beribadah padamu, biarlah kami menikmati keindahan berjumpa dengan Engkau Allah Bapa dalam kuasa firman dan roh-Mu. Kami tengking, kami usir kuasa kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau enyas semua dari pikiran, dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus mengerjakan pengudusan bagi kami. Kami siap memuji-muji Tuhan. Biarlah kami rasakan kuasa daripada ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Di dalam dunia. Ada dua sana, yang lebar bebas, tidak perlu beribadah, tidak perlu bertobat, ya, tapi ujungnya neraka. Ada jalan yang sempit, ya, tidak bebas melakukan dosa, ya, bebas itu melakukan firman, ya, tapi ujungnya adalah surga, hidup yang kekal. Ya, kita ganti nyanyian kita, segala sesuatu pasti beres. Siapa yang menang, dia akan
sebagai kepala, dialah mempelai pria surga. Dia akan bereskan semua persoalan pergumulan kita. Ya, kita nyanyikan nyanyian Mengikut Yesus Keputusanku. Tapi maju. Ada undur-undur ya. Mundur makin lama makin jauh dari Tuhan ya. Ya harus makin maju ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdiri di kayu salib. Aku melihat. Tuhan
Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan seperti lagu ini Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa penderitaan yang sangat telah Kau alami di atas kayu salib, di sana Engkau menanggung segala dosa kesalahan kami. Bahkan Engkau Tuhan menanggung maut yang menjadi bagian kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tidak ada batasnya. Sampai kematian pun Tuhan tidak bisa menghalangi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Itulah bukti Tuhan bahwa kami adalah umat yang benar-benar diselamatkan oleh Engkau, umat yang benar-benar dikasihi oleh Engkau. Sebentar lagi Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami, menyadarkan kami, membaharui dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 22. Ayat yang pertama sampai yang kedua terlebih dahulu. Ya. Temanya, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi kita akan melihat sekarang bagaimana salah satu pasal yang sebenarnya berbeda dengan pasal yang lain. Pasal yang lain kita sering mendengar bagaimana Tuhan selalu ada bersama dengan Daud, dan Daud selalu bersama dengan Tuhan. Tetapi pada pasal ini, ketika Daud tetap dalam keteguhan imannya, Tuhan di sini seolah-olah meninggalkan Raja Daud dengan dirasa begitu jauhnya dirinya dengan Tuhan, sampai dia berseru-seru pada waktu siang tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Pada waktu malam tetapi dia juga tidak merasa tenang. Ini mungkin hal-hal yang bisa kita rasakan dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita berseru pada waktu siang, Tuhan tidak menjawab. Pada waktu malam kita butuh ketenangan, tetapi karena permasalahan dan ujian kita tidak juga tenang. Ya, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan lain sebagainya, sampai banyak kesaksian yang sudah diterima oleh Daud bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya. Tapi kini kita lihat bagaimana kehidupan Daud ditinggalkan oleh Tuhan, seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan di sini juga ayat ini kita pernah mendengar ada ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana kita lihat bagaimana Tuhan tidak kuat melihat anaknya harus menanggung kesalahan dari setiap dosa manusia, bahkan sampai menuju kepada kematian pun seolah-olah Tuhan Yesus itu ditinggalkan oleh Allah Bapa. Matius 27 ayat 45. Ini perkataan Tuhan di atas kayu salib. Berarti pengalaman ini adalah pengalaman yang diderita oleh Tuhan dan bisa juga dialami oleh kita. Bagaimana Tuhan itu seperti meninggalkan kita. Berdoa tidak dijawab. Ketika kita mau dapat ketenangan, kita tidak mendapat ketenangan. Ya, Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Ya, Yesus mati. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring. Ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, ini ucapan puncak yang ucapan puncak, beberapa ucapan. Salah satunya ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sampai artinya adalah, ya boleh bacain. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini pengalaman yang sangat menyedihkan. Mungkin bisa diterima, mungkin bisa diderita oleh kita. Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Ya, jadi keadaan Tuhan Yesus dibiarkan seorang diri. Keadaan Yesus menderita tanpa ada orang yang memperhatikan. Bahkan Allah Bapa pun seperti meninggalkan Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 19. Nah, ini adalah pengalaman salib. Pengalaman salib yang paling puncak adalah seperti kita dibiarkan seorang diri. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Ya, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Ya, jadi kalau guru saya sering berkata, jadi orang untuk menderita karena Tuhan adalah pilihan. Ya, orang menderita pun dipilih oleh Tuhan, apalagi masuk dalam kerajaan surga. Untuk menderita pun dipilih oleh Tuhan. Kasih karunia adalah pilihan. Jadi kalau kita masuk dalam penderitaan, salah satunya karena kita masuk dalam pilihan Tuhan. Ya, teruskan. jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, Ya, karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. ya menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak pernah berbuat dosa tetapi harus dijadikan dosa. Jadi maut, ya dijadikan dosa sampai mengalami maut. Teruskan. Sebab dapatkah disebut pujian Ya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan kalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia maka itu adalah kasih karunia. pada Allah. Ya. Terus, Terus satu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu karena Tuhan Yesus menderita untuk kamu. dan telah meninggalkan teladan bagimu, Ya, supaya kamu mengikuti ya, jejaknya. Tuhan Yesus menderita, kita pun harus menderita. Tidak boleh mengikut Tuhan, tidak mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan penderitaan. Teruskan. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa Ia tidak berbuat dosa. dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ya, dan tipu tidak ada mulut, tidak dalam mulutnya.
Ketika ia dicaci maki, Ya. ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ya, ketika kita dicaci maki, ketika kita menderita, ya, Tuhan Yesus tidak mencaci maki ketika mencaci maki. Ketika ia menderita, nah, ketika banyak orang menderita, orang mengancam. Ya. Banyaknya seperti itu ya. Kalau dalam pernikahan, ketika dalam penderitaan, cerai saja. Pisah saja kita. Mengancam. Ya. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia. Ini sikap yang terbaik. Menyerahkan kepada Dia, hakim yang adil. Diserahkanlah kepada Tuhan, hakim yang adil. Dia akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nanti Tuhan bisa melakukan apapun. Pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan dari manusia. Nah, kita lihat sekarang sebenarnya ada dua keadaan orang yang ditinggalkan seorang diri. Ada dua keadaan di sini. Keadaan yang pertama adalah keadaan berdosa. Ya, cukup dulu sampai situ. Keadaan yang berdosa. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Seperti orang Israel. Orang Israel ditinggalkan oleh Tuhan seorang diri. Karena apa? Karena menyembah Baal, berhala. Ya. Nah, ini dikatakan di sini menderita pukulan akibat dosa. Jadi keadaan yang pertama ditinggalkan seorang diri adalah keadaan yang berdosa. Karena mungkin salah memilih, ya, mungkin karena kurang hikmat, ya, mungkin karena meninggalkan Tuhan, mungkin karena tidak setia. Nah, ini disebut pukulan daripada Tuhan. Tapi ada dalam keadaan yang kedua. Kedua adalah keadaan yang diuji. Ya, sebab kalau kita dengan sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini disebut ujian. Sedang diuji tanpa kesalahan. Ada dua keadaan. Tapi kita akan kembali sekarang ke Mazmur. Suasana dalam salib, suasana ditinggalkan seorang diri. Kita akan lihat ketika kita mengalami peristiwa seperti ditinggalkan seorang diri, ada hal-hal yang harus kita ketahui supaya kita jangan nanti kaget ya, jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi memang ini sudah dinubuatkan pertama untuk Tuhan dan juga kepada kita. Nubuat dalam Mazmur 22 ini mengenai penderitaan Yesus, tetapi juga penderitaan kita semua. Ayat yang ke-15 dari Mazmur yang ke-22. Ayat ke-15. Ya, ayat 15. Seperti air aku tercurah, Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. ya. Hatiku menjadi seperti lilin. Boleh ya ayat yang 15 ya. Ini ayat yang, ya teruskan saja nggak apa. Hancur luluh di dalam dadaku. Ya. Kekuatanku kering seperti beling. Sebelumnya berarti sebelumnya lagi. Ya, maaf ya. Ayat yang 15 ulangi lagi. Seperti air aku tercurah. Seperti air aku tercurah, Ya. dan segala tulangku terlepas Ya, dari sendinya. segala tulangku terlepas dari sendinya. Terus, Hatiku menjadi seperti lilin. ya, hatiku menjadi seperti lilin, Hancur luluh di dalam dadaku. di dalam dadaku hancur luluh. Nah, jadi suasana kematian ini seperti di ayat yang ke-15, segala tulangku terlepas dari sendinya. Ya, kalau dalam pengajaran tabernakel, ya, ini
adalah hubungan tulang dengan tulang, sendi dengan sendi, sendi dengan tulang. Ini adalah hubungan antar anggota tubuh, ya, antar anggota tubuh. Jadi ketika kita mengalami peristiwa seorang diri, inilah yang bisa dialami oleh banyak orang, yaitu seperti tulang terlepas dari sendi. Jadi tidak ada sesama yang mendekat, ya. Bahkan seperti Ayub, istrinya pun jijik terhadap Ayub. Ya, kita akan lihat seperti tulang terlepas dari sendinya. Ayub 19 ayat 16. Dan tulang yang paling harus kita jaga adalah hubungan antara kepala dan leher. Kalau sudah terlepas, ya, kalau ini terlepas masih hidup, ya. Tapi kalau kepala dengan tubuh itu terlepas, mati. Nah, kita lihat Ayub 19 ayat 16. Kalau aku memanggil budakku, Ya, boleh ayat sebelumnya. Ayub 19 ayat ke-15, ya. anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Ya, jadi inilah banyak ketika kita mengalami peristiwa seorang diri, tidak ada yang mengenal kita. Seolah-olah semua itu jauh daripada kita. Teruskan. Aku dipandang mereka orang asing. Ya, aku dipandang mereka orang asing. Teruskan. Kalau aku memanggil budakku, Ya, kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. ya, ia tidak menyahut. Ini sungguh keterlaluan, ya. Kalau ada budak yang dipanggil, jangankan datang menyahut pun tidak mau. Hubungan seperti terlepas satu dengan yang lain. Terus Aku harus membujuknya dengan kata-kata Ya. manis. budak dibujuk dengan kata-kata manis. Ya, kalau sekarang anak dibujuk dengan kata-kata manis, tidak mau. Mereka seolah-olah meninggalkan kita. Itu diizinkan kita. Ya, itulah pengalaman kematian. Semua seperti terlepas dari sendinya. Hubungan antara keluarga terlepas. Ya, sekarang mungkin dalam anggota tubuh Kristus yang lebih besar lagi, gembala ditinggalkan seorang diri. Ya, jemaat seperti ditinggalkan seorang diri. Sakit katanya gembala ini penuh kasih, kok tidak mau menjenguk misalnya, ya, mungkin karena lupa dan lain sebagainya. Seperti seorang diri. Makanya pengalaman salib ini adalah pengalaman serba salah. Terlihat serba salah. Semua di hadapan orang kita itu salah. Ya, teruskan. Ayat 17, Ayat 17. nafasku menimbulkan rasa jijik Iya. pada istriku, Ya. dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Ya. Ayub ditinggalkan seorang diri. Sampai Ayub mengutuk hari kematiannya. Ya, kelahirannya, maaf. Ya. Ayub mengutuk hari kelahirannya. Lebih baik saya tidak lahir. Ya. Semua meninggalkan istri, anak, ya, saudara, merasa jijik. Teruskan. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Ya. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Iya. Teruskan. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Iya. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Ya, semua yang kukasihi berbalik melawan aku. Ini pengalaman salib. Seperti Tuhan, ketika disalib, semua seolah-olah tidak ada yang mengenal. Murid-muridnya semua meninggalkan. Ya, supaya kita tidak kecewa nanti. Memang ada pengalaman seperti ini? Ada. Ya, teruskan. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, Ya. dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Ya, semua habis. Gigi pun habis. Ya. Kalau gigi habis, makan pun tidak enak lagi. Apapun
Makanan kalau tidak ada gigi tidak enak. Ya betul ya. Di sini mungkin semuanya ya ada giginya. Mungkin kalau ada yang tidak ada yang gigi, makan daging pun dia akan tolak. Sekalipun yang enak, oh ini enak nih, tidak bisa. Ya. Kalau dipaksa malah sangkut di sini. Tidak dikunyah. Paling bubur ya seperti maaf. Ya mertua saya itu giginya ternyata sudah habis. Tinggal gusi saja. Ya. Makan daging harus pakai gigi palsu. Sedangkan sekarang gigi palsu tidak bisa asal nempel sekarang. Ya. Akhirnya bubur. Wah, sangat menderita juga. Ya. Kalau saya lihat bubur terus sangat menderita. Gusi saja yang tinggal padaku. Jangan heran pada saat pengalaman salib seperti tulang lepas dari sendinya. Hubungan antar sesama, terutama saudara, merenggang, ditinggalkan. Ya. Yang kedua sekarang kita lihat keadaan yang kedua, kembali ke Mazmur tadi. Mazmur 22. Ayat yang ke-16. Mazmur 22 ayat ke-16, Ya. demikian firman Tuhan. Kekuatanku kering seperti beling, Kekuatanku kering seperti beling. lidahku melekat pada langit-langit Ya, mulutku, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut dan kuletakkan dalam aku. debu maut kau letakkan aku. Inilah keadaan yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman salib. Ya, pengalaman salib yang pertama seperti sendi terlepas, tulang terlepas dari sendinya. Yang kedua di sini kekuatanku kering seperti beling. Seperti beling itu seperti tembikar. Ya, tembikar itu kalau seperti apa ya? Seperti perabotan dari tanah liat. Kalau sudah jatuh dia hancur. Nah, kalau tembikar itu hancur, tidak bisa lagi dipakai. Gelas pun seperti itu ya. Kalau kita pecahkan gelas, siapa di sini orang yang mau merapikan kembali kalau sudah hancur berkeping-keping? Kalau retak mungkin masih bisa, tetapi kalau sudah hancur berkeping-keping itu pasti akan dibuang. Itu tembikar. Nah, jadi kekuatanku kering seperti beling atau tembikar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini artinya kekuatan kita sudah pecah, hancur berkeping-keping, sudah tidak lagi bisa dipakai kekuatan kita seperti Ayub. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini keadaan yang paling lemah dan sama sekali tidak ada kekuatannya dan tidak ada daya apa-apa. Ini hanya untuk dibuang saja. Nah, jadi banyak kekuatan orang ketika dalam menghadapi salib ya seperti ini, kekuatannya kering. Ya, lidahku melekat pada langit-langit. Tidak bisa lagi berkata-kata. Ya, itulah keadaan salib. Mungkin sampai tidak lagi bisa berkata-kata. Ya, saya punya teman waktu di Subang dia sudah habis semua dagingnya, benar-benar kulit pembalut tulang. Saya kalau lihat penderitaannya, kalau dibandingkan dengan penderitaan saya sangat jauh. Untuk ke belakang pun dia tidak bisa. Untuk berdiri pun tidak bisa. Untuk makan pun harus disuap. Ya, seperti kulit pembalut tulang. Ya, sampai dia umurnya ya tidak sampai 30 tahun. Dia masih bukan. Jadi ada jemaat di sana ya suruh saya itu minta dibesuk, diberi firman, diinjili. Nah, itu keadaannya.
Ada penyakit yang mungkin 1 dibandingkan 1 juta orang. Saya kurang paham itu penyakit apa, tapi ketika didiagnosa oleh dokter sampai berapa tahun tidak bisa. Sampai akhirnya diputuskan oleh dokter, ini punya virus yang sakit karena virus yang sulit sekali disembuhkan. Sampai akhirnya dari umur dari kelas 6 SD dia masih bisa jalan, lama-lama menyusut dia sampai kulit pembalut tulang, tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi berdiri, tinggal di kamar saja. Ya, seperti itulah keadaan. Tidak ada kekuatan, lemah. Nah, seperti juga Tuhan digantung di atas kayu salib. Ya. Dalam keadaan lemah. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Inilah yang diderita oleh Tuhan. Kita harus menyadari betapa Tuhan menderita untuk menebus kesalahan kita. Ya, bahkan dikatakan di sini seperti suasana debu maut. Ya, debu maut. Ini suasana yang paling menderita. Dan yang ketiga, suasana seperti domba sembelihan. Ayat 17. Ke-17. Ya, ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, Ya. gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, ini seperti Tuhan dipakukan di atas kayu salib, ditusuk tangan dan kakinya. Anjing-anjing mengerumuni, gerombolan penjahat mengepung aku, di sebelah kiri dan kanan penjahat. Nah, nanti kita itu dianggap seperti penjahat. Nah, seperti itu ya. Kalau kita dalam keadaan salib, kita itu seperti penjahat. Dan juga anjing-anjing mengerumuni aku. Ya, Tuhan Yesus diolok-olok. Katanya Tuhan, ya, coba turunkan kami juga dari salib kami. Dia bisa menyelamatkan orang, tetapi tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Diolok-olok Tuhan. Ya, jadi seperti domba sembelihan. Roma 8 ayat 34 sampai 36. Roma pasal 8 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Tuhan sudah ikat semuanya itu di atas kayu salib. Lewat kematiannya untuk kita, bangsa kafir, tidak terpisahkan oleh kasihnya. Makanya siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Teruskan. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, ya, atau ketelanjangan, atau bahaya, ya, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Domba sembelihan itu ketika mau digunting bulu dombanya, dia tidak mengeluh, tapi mengeluh. Ya, mengeluh dan mengeluh itu beda. Ya, kalau mengeluh itu dengan kata-kata, tapi mengeluh itu hanya dengan suara. Mengerang dan mengeluh seperti gereja Tuhan. Nanti pada akhir zaman gereja Tuhan itu hanya mengerang dan mengeluh. Sampai tidak lagi bisa mengeluh kepada Tuhan. Ya, seperti domba-domba sembelihan. Yang keempat, menghadapi ayat yang ke-17 tadi ya dari Mazmur. Yang keempat, menghadapi cercaan seperti anjing-anjing, dihina, diejek. Ya, contohnya seperti Daud. Daud ketika mengalami ujian, walaupun karena dosanya. Boleh di 2 Samuel 16 ayat yang kelima. 2 Samuel 16 ayat yang kelima.
2 Samuel pasal 16 ayat kelima, Ya. demikian firman Tuhan. Simei mengutuki Daud Ya. ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim. Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Ya, Saul. keluar dari sana seorang keluarga dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Ya. Gera. Terus Sambil mendekati raja, ya, dia mendekati raja bukan untuk memuji, tetapi ia terus-menerus mengutuk. ia terus-menerus mengutuk. Nah, inilah gambaran dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua mengutuk. Ya, semua menjelek-jelekan. Di antaranya hanya ada anjing-anjing saja yang menggonggong, yang merendahkan Tuhan. Dan yang kelima, keadaan Tuhan Yesus di kayu salib di ayat yang membagi-bagi, Mazmur 22 ayat 19. Mazmur 22 ayat yang 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ya, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, ia membuang undi atas jubahku. Bagi pakaian akhirnya ditelanjangi atau dipermalukan. Ya, waktu zaman saya di dagang ya, ada ternyata lagu yang dibuat untuk menjelek-jelekan Tuhan. Ya. Kalau mungkin anak muda mungkin pernah dengar. Ya, salah satu kalimatnya itu, Tuhan kok telanjang. Tuhan, orang Kristen kok telanjang. Kok tidak pakai baju. Itu dijelek-jelekan. Ya, saya ketika mendengar itu sakit hati itu ada, tapi ya sudah, serahkan saja kepada Tuhan. Sampai itu didengar di setel di pasar itu, didengar oleh semua orang. Ya, saya tidak perlu marah. Ya, memang seperti itulah keadaan Yesus, dihina, direndahkan, bahkan ditelanjangi. Seperti apa sekarang orang-orang yang telanjang itu? Orang-orang yang jahat. Ya, kalau kita pernah lihat orang-orang yang telanjangi, dibuka bajunya, bahkan maaf saja, hanya celana saja, yang celana dalam saja. Seperti itulah Tuhan Yesus. Ya, diarak-arak sampai akhirnya dibunuh. Nah, keadaan Tuhan Yesus seperti itu. Mungkin kalau kita sekarang dipermalukan, ya mungkin banyak hal-hal yang bisa orang-orang alami, mungkin seperti Tuhan Yesus, puji Tuhan, mungkin dipermalukan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman seorang diri? Ya, Tuhan ternyata mengizinkan Yesus seorang diri. Allah Bapa mengizinkan Yesus seorang diri, dan kita pun juga diizinkan Tuhan seperti seorang diri. Yang pertama, kita lihat dalam Mazmur 136 ayat yang keempat. Jadi pengalaman seorang diri adalah pengalaman yang puncak, yang bisa kita alami. Kalau kita bisa lulus, ya kita akan lihat apa yang sebenarnya Tuhan lakukan. Mazmur 136 ayat yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-ajaiban besar. Ya, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. ya, kepada Dia yang seorang diri yang melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika Tuhan Yesus mati, tubuhnya adalah tubuh yang biasa, tapi setelah Dia mati, tubuhnya ini penuh dengan kemuliaan. Nah, begitu juga seperti Yohanes. Yohanes diizinkan seorang diri di Pulau Patmos. Supaya apa? Supaya
bisa bertemu Yesus seorang diri. Ya, seperti Musa. Musa ketika diuji, seperti Musa itu ditinggalkan seorang diri. Semua bangsanya itu meninggalkan Tuhan ketika orang Israel menyembah lembu emas. Musa seorang diri. Tetapi ketika Musa seorang diri, dia tidak pergi kemana-mana. Dia pergi kepada kemah. Di situ Tuhan nyatakan dirinya. Jadi mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman seorang diri? Itu yang pertama, supaya kita bertemu Yesus yang seorang diri tergantung di kayu salib. Ya, ingat selalu, ketika kita seorang diri, itu saat yang tepat untuk bertemu Yesus seorang diri. Cukup dia seorang diri bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Tanpa perlu pikiran manusia, Tuhan bisa lakukan keajaiban. Bahkan di luar pikiran manusia. Ya, sebenarnya segala sesuatu itu Tuhan karuniakan sudah melebihi dari kekuatan kita. Ya, seperti jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu menderita sengsara. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka itu melakukan melebihi apa yang mereka bisa lakukan. Jemaat Makedonia bisa mempersembahkan melebihi dari kemampuan. Ya, jemaat Makedonia. Ya, jadi saat kita menyadari bahwa kita seorang diri, sadarlah juga Tuhan seorang diri bisa melakukan banyak keajaiban. Dan Tuhan dapat melakukannya cukup seorang diri saja. Ya, tanpa campur tangan manusia seorang pun. Makanya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka dia akan bertindak. Ya, dia akan bertindak, melakukan keajaiban-keajaiban. Nah, mengapa kita diizinkan Tuhan seorang diri? Yang kedua, Yesaya, boleh di ayat yang Mazmur tadi, Mazmur 22, ayat yang 7, ayat yang 7. Ayat ke-7, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Ya, tetapi aku ini ulat bukan orang. Ya, hanya di pasal ini saja Daud mengakui bahwa dirinya hanya ulat, bukan orang. Teruskan. Celah bagi manusia. Celah bagi manusia. Dihina oleh orang banyak. Ya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ya. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, yang kedua, mengapa kita diizinkan seorang diri? Yang kedua adalah sampai kita menyadari bahwa kita hanya seperti di sini ulat saja. Ulat. Kalau Yakub itu seperti cacing. Kalau Ayub dikatakan seperti debu. Tapi untuk ulat ini sebenarnya ada studinya. Ya, ulat ini kita lihat saja dalam Yesaya 66 ayat yang ke-24. Ya, kita harus akhirnya menyadari bahwa kita ini hanya ulat saja. Yesaya 66 ayat yang ke-24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Ya. Di situ ulat-ulatnya Di situ tidak akan mati. ulat-ulatnya tidak akan mati. Terus, dan apinya tidak akan padam. ya. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, ulat-ulat ini adalah gambaran dari pemberontak. Nah, jadi kalau kita menyadari ulat, kita harus menyadari bahwa diri kita itu hanya pemberontak di hadapan Tuhan. Mungkin saya mendengar istilah ini, akhirnya lama-kelamaan saya menyadari bahwa sebenarnya kita itu hanya pemberontak. Ulat-ulat itu tinggalnya di api neraka. Itu tempatnya pemberontak.
Jadi apa yang harus kita ketahui kalau kita menyadari bahwa kita itu hanya ulat? Itu kalau kita menyadari seperti Paulus, dulu saya pemberontak. Satu sisi kita menyadari bahwa kita dikasih oleh Tuhan sebagai kekasih Tuhan. Tapi di sisi lain kita harus menyadari kita itu sebenarnya hanya ulat si pemberontak, yang sebenarnya cukup layak untuk dibinasakan. Kalau kita menyadari ulat itu sebenarnya kalau kita lihat ya, ulat-ulat ini seperti ya bilatung ya. Ulat-ulat ini bau, menjijikkan, menimbulkan kerusakan, itu ulat. Ya manusia seperti itu sebenarnya di hadapan Tuhan. Seperti ulat-ulat, tidak ada artinya. Nah juga kita kalau misalnya mengalami peristiwa seorang diri, yang harus kita sadari, kita bertemu dengan Tuhan, tetapi satu sisi juga kita harus menyadari bahwa kita hanya si pemberontak. Makanya tadi lagu, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Ya. Jadi ketika kita mengenal kita si pemberontak, kita menyadari bahwa kita yang harusnya tergantung di kayu salib. Makanya tidak ada kesempatan buat manusia yang sudah ditebus untuk memberontak kepada Tuhan. Karena pemberontakan kita itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Semua dosa-dosa sudah ditulis, dipakukan, dan sudah Tuhan ampuni. Nah oleh sebab itu jangan lupa diri. Ya, Paulus sekalipun sudah ditinggikan oleh Tuhan, dia tidak lupa. Ya, aku dulu si pemberontak. Boleh baca kita ayat dulu, ayat di dalam 1 Timotius 15 ayat yang pertama. 1 Timotius 15 ayat yang pertama. Ya, boleh kita mengakui kasih Tuhan, boleh kita mengakui kita biji mati Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Ya, tapi jangan kita lupakan kita itu hanya ulat saja. Ya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima. Ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka lah akulah yang paling berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Terus ayat ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, ya, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, ya, paling berdosa itu si pemberontak, si paling jahat, ya, paling najis, sudah dilakukan oleh Paulus. Dia tidak lupa. Supaya apa? Kita lihat, supaya dia ini tidak lupa asalnya dari mana, letak kejatuhannya dari mana, tali kasih mana yang pernah mengangkat dia ketika dia sudah jatuh. Dia tidak lupa. Teruskan. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Nah, jadi untuk orang yang paling berdosa, Paulus ini sudah menjadi orang yang paling patut diteladani. Ya, makanya kita harus menyadari, inilah kejatuhan saya dulu. Mungkin kita jatuh waktu dulu, mungkin kita diangkat dari lumpur apapun. Selalu ingat, ya, jangan seperti Israel. Dia lupa asalnya dari tanah Mesir. Diangkat oleh Tuhan seperti bayi yang lupa siapa dulu telah mengasuhnya. Itulah Israel. Sampai Tuhan itu heran kepada orang Israel. Jangan Tuhan juga heran kepada kita. Jangan lupa kulit, kalau sebutannya. Kalau orang sudah dulu pernah sengsara, jangan lupa.
dulu pernah sengsara. Mungkin kita diangkat, jangan lupa dulu pernah sengsara. Dan begitu juga Paulus, dulu adalah orang yang paling berdosa, dia tidak pernah lupa. Sehingga untuk dia orang yang paling berdosa, Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ini yang harus kita ketahui. Kalau kita menjadi orang yang berdosa, si pemberontak, Tuhan selalu menunjukkan kesabarannya kepada kita. Teruskan. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya. Cukup dulu sampai situ. Jadi yang kedua yang harus kita sadari ketika kita seorang diri, kita hanya si pemberontak saja yang cukup layak untuk dibinasakan. Yang ketiga sekarang, mengapa ada peristiwa Tuhan Yesus menjadi Yesus seorang diri? Yang ketiga, tujuan utamanya adalah Tuhan Yesus harus mati dan juga bangkit. Nah, kalau orang mati dalam keadaannya rohani, maksudnya dalam keadaannya benar, mati dalam dosa. Kalau orang yang mati dalam dosa, dia akan langsung membuat suatu keajaiban, kebangkitan, kemuliaan. Nah, jadi tujuan utama Yesus ketika disalibkan, salah satunya untuk adanya keubahan. Dulunya manusia biasa, Tuhan Yesus seperti menderita sakit. Ya, tidak bisa kemana-mana itu dengan secara roh ya. Tapi ketika dia bangkit, tubuhnya berbeda. Dia diubahkan, ada tubuh kemuliaan. Jadi yang ketiga adalah tujuan utama ketika kita seorang diri, supaya kita ada keubahan, hidup berubah. Nah, jadi banyak hal mungkin kita diuji, akhirnya kita bisa seperti Ayub, berubah. Bisa seperti Yakub ketika diuji dalam menghadapi Esau, dia akui, aku hanya cacing saja. Jadi jangan lupa, kita itu hanya ulat. Jangan lupa kita itu hanya si pemberontak. Kita itu layak untuk dibinasakan, supaya Yesus yang penuh dengan kesabaran, kita sadari bahwa Tuhan adalah Allah yang nanti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tidak lupa orang-orang yang menderita karena kebenaran, orang-orang yang menderita karena Tuhan. Tuhan bisa membuat keajaiban dalam segala hal. Ya, kita akan nyanyikan Yesus terindah, firman-Mu agung. Ya, mungkin kekuatan kita sudah hancur berkeping-keping. Mungkin nikah seperti tembikar, mungkin seperti apapun keadaan kita yang mungkin penderitaan sekalipun. Ingat, Yesus itu dalam firman-Nya begitu ajaib, begitu bisa mengubahkan kita. Ya, kita nyanyikan Yesus terindah. Bapak Gembala tampil untuk depan.
menjadi satu kembali. Kita merasakan ada kesatuan, ada kekuatan baru, ada hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dimanapun kita mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunggal, dan yang hadir, mari manfaatkan. Tuhan bisa mempersatukan, membuat rukun kembali, menyatu kembali. Tuhan itu ajaib. Haleluya. Mari yang mau didoakan, angkatlah tangan kanan, taruhkan tangan kirimu pada dada. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada. Di tengah kesulitan yang saudara hadapi, berserulah kepadanya. Mungkin usaha juga sudah hancur, berantakan semua, masa depan sudah kelihatan semeraut semua. Hari ini Tuhan Yesus ada. Dia ada bersama dengan Dia ada di antara kita sekarang ini. Mari angkatlah tangan kananmu. Tuhan menjamah engkau, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan memberi engkau damai sejahtera dan menarik yang jauh supaya menyatu kembali. Ingatlah tahun-tahun adalah tahun-tahun pemulihan. Apapun yang terjadi yang sudah sempat kacau balau, Tuhan mau pulihkan. Yang gelap bisa Tuhan terangi kembali. Tuhan berikan kepada kita pemulihan. Dan luka-luka batin oleh ucapan orang yang merendahkan kita, itu pun Tuhan akan balut saudara. Dia mengasihi engkau, Dia mampu menolong engkau. Terimalah mujizat pemulihan, mujizat untuk mempersatukan yang tercerai-berai. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Dia menolong engkau dan sudah menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita jalankan persembahan seperti biasa. Kita nyanyikan nyanyian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Hallelujah.
kasih buat kehadiran saudara. Tuhan memberkati. Dan seperti biasa kita ada kegiatannya, ya, persekutuan doa di Subang hari Senin, ya, kemudian hari Selasa kita ada doa, hari Rabu kita pendalaman kitab Wahyu, Sabtu remaja muda, ibadah umum kembali seperti biasa Minggu, nanti ibadah kedua di Bandung Barat Permata, ya. Kita pakai berdiri, kita doakan yang sakit, Popo, Mama Ibu Lydia, Opo Romando yang perempuan, Bapak Pian, bapaknya Piannya, Tante Ance, Bapak Paulus, ya. Dan yang berulang tahun di bulan Februari boleh datang ke depan berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan, ulurkan tanganmu, jamalah mereka. Bilur-bilurmu yang ajaib adalah obat untuk segala penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Popo, sembuhkan juga Mama Ibu Lydia juga sembuhkan, Opo Romando sembuhkan, Bapak Pian sembuhkan, Tante Ance, saudara kami Bapak Paulus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang tidak disebut namanya, tapi mereka sedang sakit. Biarlah Engkau tumpangkan tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, menyembuhkan engkau. Terimalah mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga buat mereka yang berulang tahun, kami doakan Tuhan beri kepada mereka kesehatan, umur panjang, rezeki, kesetiaan kepada Tuhan. Dan di bulan ini mereka melihat kemurahan Tuhan semakin bertambah-tambah bagi mereka. Terima kasih, berkati Bu Susan, berkati keluarga, usaha, iman, dan pekerjaan mereka. Masyarakat setempat di mana kami beribadah, berkati dari tingkat RT, RW, Lurah, Muspika, Wali Kota Bandung, begitu juga Gubernur Jawa Barat, juga buat Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, berkati semua. Bangsa kami juga akan menghadapi pemilihan umum, pemilihan caleg dan juga presiden dan wakil presiden. Kami berdoa supaya yang terpilih adalah yang terbaik untuk bangsa ini. Pemerintah yang takut kepada Tuhan, menjauhi korupsi, kejahatan, dan biarlah mereka mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada masyarakat sebagai pemimpin tertinggi di negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu pulang dihentar dengan sukacita. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.